Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pantesan ya, Sri Mulyani mundur di era SBY pada waktu itu. Akhirnya semua terungkap kan sekarang ini. Yaitu berita ini diturunkan pada tahun 2015 yang lalu, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan soal tekanan para elit ketika menjadi Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, Sri Mulyani kali ini menceritakan upaya dalam menegakkan transparansi keuangan, tetapi dia menyinggung ada tekanan dari para elit dan sejumlah kelompok di Indonesia terkait upaya menegakkan transparansi keuangan. Nah, tetapi Sri Mulyani tidak menyebutkan detail siapakah elit tersebut. Padahal menurut Sri Mulyani, membuat anggaran lebih transparan itu sangat lebih efektif. Akhirnya pun Sri Mulyani mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan di kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah mengundurkan diri, Sri Mulyani merasa bersyukur karena pengunduran dirinya merupakan wujud sebuah keberhasilan lolos dari dikte-dikte kelompok tertentu yang rakus akan kekuasaan. Bahkan Sri Mulyani mengungkapkan keberhasilannya dan mendefinisikan kemenangan adalah mengundurkan diri di pemerintahan tersebut. Makanya ya, Sri Mulyani di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ya saya rasa dia menjadi diri sendiri. Bekerjanya pun tidak ada tekanan-tekanan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sehingga Sri Mulyani bisa melakukan kebijakan di Kementerian Keuangan dengan transparansi dan juga akuntabilitas. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pantesan Sri Mulyani mundur di era SBY. Sri Mulyani ungkap semuanya. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyinggung soal tekanan dari para elit dan sejumlah kelompok di Indonesia terkait upaya menegakkan transparansi keuangan. Pernyataan itu disampaikan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pada acara peluncuran laporan survei keterbukaan anggaran 2015 di Washington, Amerika Serikat pada Jumat 11 November yang lalu. Sebagai mantan Menteri Keuangan, saya dapat memberitahu Anda bahwa membuat anggaran lebih transparan mungkin hal yang benar untuk dilakukan. Tetapi ia datang dengan tantangan, termasuk pushback dari elit dan kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki kepentingan dalam akuntabilitas atau membuka diri untuk pengawasan dari warga dan badan pengawas, ujar Sri Mulyani dalam pidatonya, seperti dikutip dari situs resmi Bank Dunia pada Senin 14 September yang lalu. Namun Sri Mulyani tidak merinci para elit dan kelompok tertentu yang menentang transparansi keuangan di tanah air. Pidato Sri Mulyani ini mengingatkan pernyataan serupa yang pernah diungkapkannya pada media tahun 2010 yang lalu ketika dia mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu dia mengatakan, pengunduran dirinya merupakan wujud keberhasilan lolos dari dikte kelompok tertentu yang rakus kekuasaan. Saya definisikan kemenangan karena berhasil tidak didikte, tegas dia dalam kuliah umum bertajuk Kebijakan Publik dan Etika Publik di Hotel Ritz-Carlton, Selasa 18 Maret 2010 yang lalu. Dengan keluar dari kabinet, Sri Mulyani mengaku berhasil mempertahankan 3 prinsip hidupnya, yakni tak mengkhianati kebenaran, tidak mengingkari nurani, dan menjaga martabat dan harga diri. Kekecewaan Sri Mulyani kala itu terjadi di saat keputusannya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan untuk menyelamatkan Bank Senturi dari kebangkrutan di permasalahan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Menurutnya, ada proses politik yang ditanggapi oleh kepentingan tertentu yang menjadikannya kambing hitam dari kasus Bank Senturi. Menyoal keterbukaan anggaran, Sri Mulyani mengatakan, terjadi kemajuan di Indonesia tetapi tidak merata. Namun tren secara keseluruhan dan peringkat telah positif. Pada tahun 2006, nilai kami adalah 42 poin dan tahun ini adalah 59 poin, ujarnya. Survei dan indeks keterbukaan anggaran dilakukan Bank Dunia terhadap 108 negara, di mana 78 negara yang disurvei tidak memberikan informasi yang cukup. Tercatat hanya Brasil, Norwegia, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat yang memperoleh predikat baik dalam hal transparansi anggaran, partisipasi publik, dan pengawasan yang efektif. Jika membuka anggaran adalah agar pembangunan memiliki dampak yang signifikan, maka semua harus terus bergerak maju dan kita harus membantu membuat kebijakan untuk menerapkan langkah yang tepat, tuturnya.
Menurut Sri Mulyani, transparansi anggaran merupakan hal yang penting dalam meningkatkan hasil pembangunan. Transparansi lanjutnya merupakan kunci pembangunan yang harus dijaga oleh pembuat kebijakan dengan mengadopsi tuntutan-tuntutan masyarakat. Hal ini sama pentingnya dengan pengawasan pelaksanaan anggaran oleh lembaga akuntabilitas formal, dan bersama-sama kriteria ini menyebabkan penggunaan yang lebih efisien dan efektif sumber daya publik dan membangun kepercayaan antara warga dan pemerintah mereka. Jelasnya, Sri Mulyani mengatakan di Asia Timur dan negara-negara Afrika seperti Filipina dan Malawi memimpin tren positif keterbukaan anggaran. Misalnya di Afrika Selatan. Lanjutnya, penggunaan efektif data anggaran oleh masyarakat sipil untuk memulai dialog dengan pemerintah telah menyebabkan peningkatan alokasi anggaran untuk hibah dukungan anak. Sementara di India dan Uganda, Sri Mulyani menyoroti akses ke data anggaran yang dipicu oleh pelacakan, pengeluaran, dan identifikasi mengalami kebocoran dan kemacetan. Hal ini dinilainya membantu meningkatkan penggunaan sumber daya pembangunan di masyarakat pedesaan. Studi di Brasil, Meksiko, dan India semuanya menunjukkan ke fakta bahwa penganggaran partisipatif memberikan kontribusi untuk menurunkan angka kematian bayi, meningkatkan pelayanan dasar, cakupan, dan meningkatkan penargetan program perlindungan sosial. Diketahui juga Sri Mulyani Indrawati menceritakan pengalamannya saat menjalankan amanah sebagai Menteri Keuangan di dua era pemerintahan, yaitu di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Sri Mulyani, ada perbedaan situasi saat menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2005 hingga 2010. Saat itu dia harus bergulat untuk membuat keuangan negara menjadi sehat setelah krisis ekonomi 97 hingga 98. Membangun kebangsaan waktu itu tidak menjadi suatu yang cerita, karena saat ini harus membangun kredibilitas keuangan negara dan fokus pada kapasiti, kompetensi untuk membuat keuangan negara sehat setelah krisis ekonomi 97 hingga 98. Ujar Sri Mulyani usai memberikan keynote speech pada tamu kebangsaan merawat semangat hidup berbangsa di Hotel Aryuda, Jakarta pada Kamis 19 Desember 2019 yang lalu. Pada tahun 2010, Sri Mulyani pun didapuk menjadi Managing Director di Bank Dunia. Di posisi itu ia memperoleh kesempatan menjelajah ke 190 negara di dunia dan melihat bagaimana masing-masing negara berlomba untuk mengurangi kemiskinan. 6 tahun pelajaran saya belajar bagaimana menjadi policy maker, ekonom, dan orang yang punya tanggung jawab terhadap publik, ujarnya. Pada 2016 Sri Mulyani kembali ke tanah air. Ia pun bercerita harus kembali bersibagu untuk mengelola keuangan negara menjelang pemilihan umum. Kata dia, banyak pergolakan batin yang dirasakan, di mana sebagai pemimpin sebuah kementerian, Sri Mulyani diminta untuk menginstruksikan kepada pegawai ASN-nya untuk tetap netral di tengah panasnya situasi politik. Netralitas pemilu itu yang sulit untuk diejawantahkan karena mereka punya preferensi politik masing-masing. Bisa saja saya menginstruksikan kepada pegawai saya untuk selalu netral, tapi konkretnya apa, katanya? Isu keuangan negara di kala pemilu, kata Sri Mulyani, menjadi alat tarung pada kandidat, mulai dari masalah pajak, utang, dan berbagai masalah kebijakan lainnya. Bagaimana kita bisa menjalankan netralitas itu sementara APBN juga masih terus berjalan? Di mana konteks ini dialog atau percakapan di dalam internal Kemenq antar ASN menjadi sangat penting, tuturnya. Diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membandingkan belanja negara periode 2012 hingga 2014 alias era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan periode 2015 hingga 2017 alias era Presiden Joko Widodo. Musababnya, kerap ada pihak yang membandingkan kenaikan hutang pemerintahan yang begitu kontras pada dua periode tersebut. Beberapa pengamat menyampaikan periode 2012 hingga 2014 kenaikan hutang antara 788 triliun dan periode 2015 hingga 2017 adalah 1.329 triliun. Dipakai untuk apa ini? Lihat sisi belanjanya, ujar Sri Mulyani di kantor Kementerian Sekretaris Negara Jakarta Selasa 23 Oktober 2018. Sri Mulyani mengatakan, kendati nominal utang tambahan pada era Jokowi lebih tinggi, angka itu sejalan dengan meningkatnya belanja produktif pemerintah. Ia mengambil contoh belanja infrastruktur. Kalau dulu periode 2012 hingga 2014 belanja infrastruktur hanya 456 triliun untuk 3 tahun, sekarang mencapai
mencapai 904,6 triliun atau 2 kali lipat, kata Sri Mulyani.